Disiarkan langsung dari lantai 3 Gedung Kreatif Onyx Studio. Selamat sore sahabat Onyx. Onyx Studio 88,7 FM Inspiring Your Life. Saat ini Rega sedang berada di studio digital atau digital studio Onyx Studio. Dan yang pasti seperti biasa, Rega kembali menyapa sahabat Onyx, tapi langsung live di Instagram kita juga di Onyx Studio 887 FM. Dan juga bisa didengarkan secara on air di Onyx Studio 887 FM. Dan juga cek link website kita di onyxstudio.id. Yang pasti hari ini selama 1 jam ke depan, Rega nggak sendirian karena kita sudah masuk ke program kita yaitu Prime Talk tentunya. Di sini, di studio Onyx Studio sudah ada 2 orang narasumber yang nantinya akan ngobrol secara langsung dengan kita pada hari ini nih, sahabat Onyx. Dan kita kenalan dulu. Kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, sudah kenal biasa ngutang, Pak. Ya. Oke, di sebelah saya ada Bapak Tongam L. Tobing. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, salam sehat buat semuanya ya. Salam sehat. Beliau adalah Ketua Satgas Waspada Investasi. Dan di sebelah beliau sudah ada Bapak Made Yoga Sudarma. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pertanyaannya sama, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Beliau adalah Kepala OJK Kalimantan Timur. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah mau hadir di Onyx Studio dan tentunya menyapa sahabat Onyx yang sedang menonton live kita pada sore ini. Tema kita pada hari ini sahabat Onyx sebenarnya mau dibilang berat enggak juga. Mau dibilang ringan tapi harus tahu juga ya. Waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Ini sudah banyak marak belakangan ini Pak, yang seperti kita tahu berapa tahun terakhir di masa pandemi, sebelum pandemi pun gencar sekali yang namanya pinjaman-pinjaman online ini Pak. Apalagi sempat beberapa hari terakhir rame di Balikpapan investasi bodong nih Pak. Nah, ini kita pengen tahu dulu nih Pak. OJK, mungkin beberapa orang di luar sana juga masih belum terlalu paham mengenai OJK nih, Pak Tongam dan juga Pak Made nih. Kita pengen tahu juga nih, sebenarnya fungsi dasar atau fungsi utama dari OJK ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak Made, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dasarnya itu melakukan 3 fungsi. Ya. Ya, pertama mengatur, mengawasi, dan melindungi. Apa yang diatur dan yang diawasi, yang diatur dan diawasi adalah lembaga jasa keuangan. Baik itu berupa lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank. Non-bank itu apa? Seperti pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya. Asuransi, multi-finance atau perusahaan pembiayaan, dan yang tadi disebutkan salah satu contohnya itu adalah yang pinjaman-pinjaman online itu atau fintech ya. Ya. Nah, yang dilindungi siapa? Yang dilindungi itu adalah masyarakat ya. Masyarakat itu dilindungi melalui kegiatan preventif, edukasi melalui media-media yang disediakan oleh OJK itu sendiri. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu juga, mungkin sebagian besar dari masyarakat, sahabat Onyx juga pada paham dan mengerti tentang betapa pentingnya peran dari OJK ini, Bapak-Bapak ya, untuk menjaga marwah dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia khususnya. Karena melihat berapa bulan terakhir ini banyak sekali yang namanya investasi dan juga pinjaman online, tapi memudahkan kita ujung-ujungnya malah menyesatkan sebenarnya, Bapak ya. Oke, kita mulai untuk di sesi pertama ini kita berbicara soal investasi ilegal nih Pak. Dunia semakin maju, dunia semakin berkembang, teknologi semakin bagus, tapi saya masih heran masih banyak beberapa orang yang masih percaya dengan investasi ilegal nih Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, sebenarnya dasar dari orang percaya dengan investasi ini seperti apa sih Pak? Pak Made dan juga Pak Tongam boleh menambahkan, silakan. Oke, mungkin Pak Tongam. Tongam Iya, silakan Pak. Terima kasih sahabat Onyx. Jadi ini kesempatan yang baik tentunya kita berdiskusi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi ilegal dan pinjol ilegal. Mengenai investasi ilegal ini memang marak ya. Karena apa? Karena memang ciri utama dari investasi ilegal ini selalu menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu cepat. Cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Iming-imingnya di situ. Sejahtera lah pokoknya Pak ya. Sejahtera. Pokoknya kita diiming-imingi sesuatu keuntungan yang memang di luar nalar kita. Dan juga memang ini kenapa bisa banyak saat ini, kita lihat para pelaku ini kan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, mudah sekali membuat aplikasi situs web atau mengirim SMS ke kita, tiba-tiba kita dapat pemberitahuan ada investasi dengan keuntungan yang sangat besar. Atau Telegram saat ini ya, kita tiba-tiba dalam Telegram itu dibuat dalam satu grup investasi. Ini penipuan semua. Karena apa? Karena masyarakat kita tadi ya belum paham. Banyak yang belum paham mengenai produk-produk investasi itu. Sehingga masih mudah tertipu. Itu mengenai investasi legal. Jadi
ciri-cirinya tadi, kemudian kenapa terjadi ya itu tadi. Dan di samping itu juga masyarakat kita cenderung tidak melihat legalitas atau izin dari penawaran investasi itu. Yang menjebaknya di situ. Penawaran investasi, contohnya saat ini ya, banyak sekali penawaran investasi berbentuk perdagangan forex, perdagangan kripto. Perdagangan itu kan ada harga naik, ada harga turun. Betul. Tetapi yang ditawarkan kok perdagangan forex, perdagangan kripto kok naik terus. Naik terus, betul. 1% per hari. Pasti ilegal. Karena apa? Di dalam perdagangan tidak ada dikenal keuntungan yang fix. Ya. Jadi kalau kita beli kripto, contohnya Bitcoin, kalau ada yang mengatakan 1% per hari, jangan diikuti. Jangan percaya, Walaupun Pak, ya. sangat enak kan? Iya, Enak betul. itu 1% per hari. Nah, yang menjadi masalah adalah di dalam beberapa penawaran seperti ini, memang hari pertama dikasih, hari kedua dikasih, hari ketiga dikasih. Contohnya kita 1 juta kita taruh, dikasih sampai hari 10, top up lagi karena dikasih terus. Ya. Nah, dikasih lagi, akhirnya sampai miliaran, kabur dia. Jatuhnya Nah, sama gitu. kayak berjudi, Pak ya. Right. Lebih dari judi. Kalau Lebih dari judi, judi, judi masih ada untung rugi. Kalau ini Berarti judi boleh, Pak ya. Jadi nggak boleh. judi juga. Jadi nggak Ini boleh. ya, kita katakan seperti ini, memang judi dilarang dalam undang-undang di Indonesia. Judi Ya. itu tindak pidana. Tetapi Betul. sekarang ini kan ada judi online. Ya. Kita tahu internet ini kan borderless ya. Betul. Dari luar negeri masuk ini pemain judinya dia dari. Iya, ini benar, juga. benar, benar, Pak. Oleh karena itu memang yang kita harapkan kalau dia tahu risikonya, fine. Ya. Yang sekarang menjadi masalah adalah dia ingin untung tapi buntung, nggak Ya. tahu risikonya. Itu investasi legal loh. Ya. Jadi intinya masyarakat kita ingin mendapat penghasilan tambahan, ternyata jadi rugi. Ya. Investasi legal seperti itu, kejahatan. Nah, kedua mengenai pinjol. Nah, pinjol kalau kita bicara mengenai pinjaman online ini seakan-akan selalu merugikan. Padahal Pasti. enggak. Oh, itu tidak merugikan, Pak ya. Enggak, jadi ada dua sebenarnya. Pinjaman online yang legal, yang terdaftar dan berizin di OJK, dan pinjaman yang ilegal. Yang merugikan itu yang legal. Ya. Pinjaman online ini sebenarnya ada ini inovasi keuangan digital yang tujuannya baik. Tujuannya untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal. Ke perbankan tidak dapat pinjaman, ke perusahaan pembiayaan juga tidak, ke pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan, Ya. kecuali cinta yang dijaminkan kan. Waduh. Berat Gitu. sekali, Pak ya, kalau cinta ya. Iya. Ya, Jadi ya. itu masuk ke pinjol. Tetapi yang legal kalau kita lihat fakta ya, saat ini ada Ya. 107 pinjol yang terdaftar berizin di OJK sudah melayani 66,7 juta peminjam di Indonesia Wow. dengan total pinjaman 236 triliun dan saat ini outstandingnya 24 triliun. Dari data itu, kalau ada masyarakat mengatakan pinjol menyengsarakan, lihat dulu yang legal membantu masyarakat. Tetapi yang ilegal ini yang menjadi masalah. Saya nggak tahu ya pemirsa atau pendengar bisa lihat di sekitar kita ada nggak yang korban pinjol ilegal. Ya. Pinjol ilegal ini ciri-cirinya yang pertama tidak terdaftar di OJK. Kemudian pengurusnya kita nggak tahu di mana, teleponnya ganti-ganti, alamatnya juga ganti-ganti. Dan pinjaman itu sangat mudah didapat. Ya. Hanya dengan fotokopi KTP dan foto diri dapat pinjaman. Oke, Pak, saya potong sampai sini, oke. Pak. Ini mungkin yang selama ini menjadi solusi utama teman-teman di luar sana atau sahabat Onyx melakukan pinjaman, mohon maaf nih tanda kutip, ilegal. Ya. Karena memang sangat butuh sekali, mau tidak mau mereka harus melakukan pinjaman ilegal. Tapi akhirnya yang men-check clear sendiri, jadi seperti kayak rentenir gitu, Pak, jadinya ya. Dan mungkin mereka berpikir kalau saya meminjam legal, agak susah nih, Mas, karena mesti banyak persyaratan yang harus disiapkan gitu. Nah, apakah mungkin memang birokrasinya seperti itu kah? Atau ya memang itu yang harus kita lakukan gitu, Pak? Iya, perlu kita sadari ya, kondisi sulitnya mendapat pinjaman, kondisi COVID, kondisi perekonomian yang terpuruk, tidak menjadi alasan kita terjebak di pinjol ilegal. Karena apa? Pinjol ilegal ini adalah kejahatan. Jangan menjatuhkan diri ke kejahatan. Kenapa saya bisa kejahatan seperti ini? Pinjol ilegal ini cirinya memang tadi mudah pinjamannya diperoleh, tapi fee-nya, bunganya, jangka waktunya sangat-sangat Wow. tidak manusiawi. Kita pinjam 1 juta, yang transfer hanya 600.000, langsung dipotong 40%. Kemudian bunganya itu contohnya pada saat perjanjian pertama dikatakan hanya 0,5% per hari, bisa menjadi 3% per hari. Jangka waktunya dia janjikan 90 hari, jangka waktunya bisa hanya 7 hari. Bagaimana kita membayar 7 Karena hari? kontrak tidak ada, Pak ya? Tidak ada yang ilegal, kalau yang legal ada. Ya. Nah, yang legal ini juga ciri utama dari pinjol ilegal adalah mereka selalu meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Malah petakannya di situ. Ya. Bahayanya di situ karena data ini akan digunakan nanti pada saat penagihan. Pada saat kita nggak bayar, dia akan teror, intimidasi. Betul.
semua daftar HP yang ada di kita diteror. Contohnya ada nomor di HP kita ada 1000, ya 1000 kena teror. Kita contohnya ya, tiba-tiba kita dapat WA grup ya atau SMS, si A menipu kami, merampok kami, tidak bayar utang, Anda disebut penjamin. Padahal kita nggak kenal dia. Iya, betul. Karena nomor kita ada di dia. Iya. Itu jadi makanya sangat hati-hati. Para korban pinjol ini selain korban untuk diri sendiri juga mengorbankan orang-orang lain. Orang lain. Di sana ada mertuanya, ada pimpinannya Betul. yang diteror. Makanya kami sampaikan pinjol ilegal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu masyarakat selain kita literasi keuangan ya, perlu literasi digital. Jangan sembarangan mengizinkan orang mengakses data pribadi. Ya. Ini, jadi perlindungannya ada di kita. Jadi pinjol ini selain tadi kerugian dari bunga pinjaman, juga kerugian tadi teror, intimidasi, pelecehan. Tiba-tiba wajah kita di crops dengan foto-foto yang tidak senonoh disebarkan. Iya. Wah, ini sangat berbahaya. Jadi kami sangat mengharapkan masyarakat jangan akses ke pinjol ilegal. Kalau kita nggak dapat pinjaman bukan menjadi alasan kita masuk ke pinjol ilegal. Ya. Jangan. Karena di pinjaman-pinjaman yang legal itu memang ada scoring, ada penilaian nggak kita untuk mendapat pinjaman. Karena apa? Pinjaman itu kan uang orang lain. Betul. Yang harus dipinjamkan. Kalau pinjol yang legal melihat kita nggak punya potensi, ya enggak dong. Betul, Orang betul. mau ngemplang masa dikasih ya itu. Iya, benar-benar. Jadi yang selama ini mungkin yang terjadi di masyarakat adalah di saat kita download aplikasi pinjaman online, itu beberapa orang dari kita mungkin tidak memperhatikan apakah sudah termasuk dalam otoritas jasa keuangan atau tidak. Nah, legalitasnya itu harus ada karena kedaftar atau tidak. Tapi biasa ada seperti ini juga, Pak. Iming-imingan yang mereka berikan adalah, ini sudah kedaftar loh di OJK, Mas. Jadi sudah bisa dipakai untuk meminjam uang secara online. Tapi begitu secara berjalan, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti Pak bilang tadi, 90 hari ternyata jadi 7 hari saja gitu. Dan benar-benar mencekik leher dari teman-teman yang saat ini merasakan kesusahan. Contoh mungkin seperti teman saya, teman-teman pemain musik di luar sana yang ngerasa bahwa dengan adanya pinjol ini sangat membantu mereka, Pak. Di luar sana? Iya. Bukan di luar sini? Dulu di luar, Pak. Sekarang di sini orang tidak, Pak. Enggak, Pak. Jadi mereka mungkin ngerasa bahwa di saat sebelum COVID menyerang, sebelum ada COVID ini hidupnya senang mungkin, Pak. Bahagia bisa beli ini segala macam. Begitu ada COVID kan beberapa kegiatan harus stop dulu, dipospon jadinya. Jadi mereka tidak punya pemasukan. Dan otomatis mereka pinjaman online terjadi, Pak. Mereka tidak bisa membayar dan mereka dikejar sana-sini seperti itu ya. Sebenarnya, coba Pak, contoh satu saja Pak, pinjaman ilegal yang bisa, pinjaman legal yang memudahkan kita untuk meminjam secara online. Iya, perbedaan yang nyata ya. Pinjaman online yang legal dengan ilegal, kalau yang ilegal tadi selalu mengakses semua data dan kontak di HP. Kalau yang legal dibatasi hanya 3. Oh, hanya Di 3 HP. saja. Lokasi, kamera, dan suara. Hmm. Dilarang melakukan akses kepada seluruh data. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ilegal ini penagihannya itu selalu tidak beretika, teror, intimidasi. Kalau yang legal, mereka itu ada larangan untuk penagihan-penagihan karena tenaga penagih itu adalah tenaga penagih yang bersertifikasi. Betul. Kemudian penyebaran data pribadi. Di dalam yang legal ini ya sembarangan mereka. Data kita yang sedot dibagi-bagikan, dijual kepada yang lain-lain. Teman-temannya yang ilegal. Bahkan kadang-kadang kita nggak meminjam, dapat transferan uang. Iya. Syukur juga sih sebenarnya dapat. Iya, uang. sebenarnya sih Pak. Hanya saja nomor kita ada di mereka. Iya, iya. Coba kalau cuma satu nomor kita, tapi semua kontak di HP itu udah di mereka. Jadi tiba-tiba kita dapat transferan, ternyata ditagih setelah 3 hari 4 hari. Iya, benar-benar Gitu. Pak. Kalau yang legal itu tidak ada, dan pemasarannya juga kami sampaikan ke masyarakat. Kalau ada penawaran pinjol melalui SMS atau WA, pasti ilegal karena ada larangan memasarkan produk-produk ini secara online, secara langsung kepada pribadi. Oke, baik Pak. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan yang pasti sahabat Onyx yang pengen bertanya, pengen untuk bergabung join dengan talkshow kita pada hari ini bersama dengan Pak Tongam L. Tobing dan juga Bapak Made Yoga Sudarma, bisa bergabung lewat line WhatsApp Onyx Radio 88,7 FM di 0811 530 887. Tetap di sini di talkshow bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Halo? Halo Dema. Iya, Ma. Dema sudah belajar? Sudah. Dema sudah makan? Sudah. Dema sudah mandi belum? Udah. Sekarang Dema lagi ngapain? Demas lagi dengerin Onyx Radio 88,7 FM. Stay tune. Hah?
Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Kita lanjut lagi ke sesi kedua di talkshow kita bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masih bersama dengan Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, dan juga Bapak Made Yoga Sudarma, Kepala OJK Kalimantan Timur. Gimana kopinya, Pak? Susunya bagus. Susunya bagus ya. Luar biasa. Oke, baik sahabat Onyx. Tadi di awal sudah ngobrol juga soal beberapa hal mengenai pinjaman online ilegal nih. Jadi ini makanya seperti yang Pak Tongam bilang, jangan sekali-sekali, Pak Made ya, jangan sekali-sekali melakukan pinjaman online ilegal. Maka akan terjebak selamanya di situ. Karena itu dia kayak model rangkaian gitu, Pak ya. Dia kayak memang benar-benar terstruktur untuk bisa menipu orang, Pak. Nah, seperti saya bilang juga tadi, sahabat Onyx, beberapa kawan saya sempat tertipu juga. Mereka sudah membayar pokoknya, tapi tetap masih dikejar terus-menerus untuk membayar dengan bunga yang saya bilang itu luar biasa sekali. Dan sudah banyak sekali contoh dan juga buktinya, sahabat Onyx. Jadi hati-hati jika mendownload aplikasi pinjaman online. Seperti Pak Tongam bilang tadi, tidak semuanya jelek. Karena cukup membantu sekali dengan pinjaman online yang legal. Ya. Oke, kita kembali ke investasi nih, Pak. Investasi ilegal. Belakangan ini ramai diberitakan di Balikpapan sendiri, investasi yang orang lakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan besar-besaran. Sebenarnya, simpelnya adalah di saat pengen mendapatkan uang banyak, kerja yang benar, Pak ya. Benar ya? Nah, kerja yang benar, tapi ini tidak uang yang banyak menggandakan, mungkin dipikirnya dia adalah taat pribadi, bisa menggandakan uang ya. Ternyata bukan ya. Akhirnya bodong jadinya, Pak. Nah, ini yang kita takutkan kejadiannya, dan bahkan yang melakukan ini adalah anak muda, Pak. Itu yang maksud saya sebenarnya sebagai warga kota atau masyarakat yang pengen melakukan investasi, apa hal utama yang pengen kita tahu, Pak? Apa yang harus kita pahami dulu sebelum melakukan investasi? Karena orang invest tidak mungkin kecil dong, Pak. Karena awalnya memang harus besar dan kita harus diyakinkan untuk bisa melakukan investasi. Silakan Pak Made. Oke, izin Pak Tongam menyampaikan. Untuk mengetahui suatu investasi ini ada indikasi ilegal atau bodong atau tidak, itu sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kalau di kami nyebutnya 2L, legal dan logis. Ya, masyarakat itu harus tahu dulu investasi ini nih under pengawasannya siapa. Ya, betul. Ya, dan ini harus apa namanya itu rasa ingin tahunya tuh harus dari masyarakat. Betul. Karena biasanya rasa ingin tahu ini tertutupi dengan iming-iming return yang cukup tinggi. Gede tadi itu, Pak. Pak. Masyarakat selama ini hanya melihat return yang cukup tinggi. Ya. Nah, cuma lupa ketika ada penawaran investasi yang tinggi, di baliknya tuh ada risiko yang tinggi juga. Ya.
perlu diingat misalnya ada penawaran sebuah investasi dengan tingkat pengembalian 20% katakanlah. Ya, pertanyaannya adalah ketika kita menyerahkan uang kita ke yang menawarkan investasi ini 20%, artinya dia harus melemparkan dana ini untuk memperoleh return lebih dari 20%. Betul. Supaya 20%-nya dia bisa kembalikan, sisanya margin keuntungan buat dia. Logikanya kan logikanya itu. seperti itu. Nah, Siap. kalau misalnya ada investasi di luar sana yang bisa menawarkan return lebih dari 20%, pertanyaannya adalah kenapa bukan dia sendiri yang langsung investasi ke sana? Kenapa Betul. harus mengeruk uang dari Nah, masyarakat? betul, Pak. Nah, inilah yang harus dibangun awareness daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Dari sisi legalnya dan dari sisi logisnya. Ya. Logisnya itu adalah yang tadi, tingkat pengembalian yang dijanjikan. Fix sekian persen tanpa pajak. Nah, ini yang harus kita awasi ya. Yang kedua adalah kita paling gampang membandingkannya dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, perbankan sendiri itu 4-5% deposito, rate-nya paling tinggi itu per tahun dan ada potongan pajaknya. Nah, Jadi kalau ada yang menawarkan lebih dari sana, itu awareness-nya tuh harus timbul dari masyarakat ini benar atau tidak ya. ya. Harus cari tahu dulu legalnya, baik itu dari sisi institusinya maupun izin produknya ya. Kemudian yang kedua logisnya, Betul. return-nya itu wajar atau tidak. Mungkin dua hal itu yang harus ditanamkan dulu di pemikiran masyarakat kita. Mungkin penipuan ini bisa terjadi karena mungkin keserakahan kali Pak ya. Pengen dapat Ya. lebih dengan apa yang dia berikan. Karena kalau kita Ya. bicarain kemarin, contoh misalnya 10 juta jadi 15 juta dalam 10 hari gitu loh Pak. Ya. Mereka dapat margin untung sampai 5 juta itu kalau saya pribadi pun masa sih segitu banyaknya gitu Ya. loh Pak. Tapi Ya. mungkin dia dengan muter duit orang, mungkin Ya. sekali dua kali seperti Pak Tongam bilang tadi, izin Pak mungkin orang bakal tertarik karena sekali dua kali dikasih terus nih. Ya. Nah, kedepannya dia pasti berpikir berarti kalau saya invest lebih banyak Mas, dapatnya lebih gede. Oh iya pasti. Iya. Otomatis mereka tertarik dan ini bukan orang-orang yang tidak punya duit ya Pak Made dan Pak Tongam ya yang ditawarkan untuk investasi. Mereka sampai bisa tahu nih orang-orang ini pasti punya duit untuk berinvestasi gitu ya. Jadi seperti Pak Made bilang 2L ya. Yang pertama adalah legal dan juga logik Pak ya atau logis. Nah itu harus benar-benar kita pahami dulu sahabat Onyx. Jadi biar kita tahu bagaimana cara berinvestasi yang sehat. Nah Pak, sejauh ini dari data yang saya dapatkan juga ini ada penyebaran informasi atau pengaduan investasi ilegal di tahun 2021. Apakah banyak banget persebarannya Pak sampai saat ini? Mungkin dari Pak Oke, Pak Tongam silakan Ya, Pak, izin Pak. Kalau investasi legal ini memang berpusat di kota-kota yang merupakan sentra ekonomi ya. Iya, Penipunya masuk ke situ. betul. Dan juga kelihatannya orang-orang desa itu lebih wise lah, lebih menerima keadaan gitu. Betul. Ya nggak mungkin lah sebesar itu. Betul. Orang kota tadi greedy ya, Iya. kecelakaan terjadi. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah adanya keinginan masyarakat untuk menanam dana dan dengan imbal hasil tinggi tanpa mengetahui risikonya. Ya. Risikonya itu yang masalah. Nah, contohnya ya, kita lihat banyak sekali modusnya. Ada auto gajian. Kita gajian terus nggak usah kerja, tetapi kita harus rekrut orang. Ya. Itu menggaji kita. Hmm. Yang menggaji kita akan rekrut orang menggaji. Jadi gaji berantai. Iya. Kemudian kemarin itu ada edisi cash juga, kripto. Kita menambang dapat 0,5% per hari, 15% per bulan. Memang itu komunitasnya sangat banyak. Dapat memang, tapi bentuknya koin. Tidak bisa dijual, nggak laku. Apa gunanya kita punya jutaan koin nggak laku? Iya benar. Kemudian ada TikTok Cash contohnya ya. Saya nggak tahu apakah ada yang pernah ikut di sini. TikTok Cash ini kita nonton video dibayar, tapi kita bayar dulu. Jadi kita bayar dulu. Contohnya ada jabatan-jabatan di situ dijual. Ya. Di jabatan. Hmm. Kita beli jabatan supervisor contohnya dengan harga 4,9 juta. Kemudian kita akan mendapat sekitar 120 juta per tahun. Dari mana uangnya? Iya. Dari orang yang datang belakangan. Jadi istilahnya adalah di sini ada rekrutmen orang. Ya. Rekrutmen orang ini jadi kalau di dalam perdagangan ada multi level marketing kita kenal ya. Iya, Multi-level marketing MLM. itu ada izinnya, surat izin usaha penjualan langsung. Di mana bonus yang kita peroleh adalah berdasarkan jumlah barang yang kita jual. Itu wajar. Ya. Tapi di dalam money game ini adalah bonus yang kita peroleh berdasarkan banyaknya orang kita tipu. Ya kita rekrut. Jadi kita rekrut si A, si B, si C. Seharusnya memang secara jujur pelaku ini harusnya begini. Pak, Bu, kau kutipu ya gitu ya. Ya. Iya, silakan tipu saya. Hmm. Harusnya. Jujur-jujurannya Pak ya. Jujur aja. Iya betul Terus betul. dia bilang sama yang kamu tipu itu tipu lagi orang lain. Jadi tipu-tipuan ini sebenarnya.
Jadi kalau bisa kita lihat kalau di multi level marketing itu MLM ya. Iya. Kalau ini multi level tipu menipu MLTM. Multi level Tipu. tipu menipu. Tidak, sadar sebenarnya kalau belum jujur kita menipu-nipu ya gitu, bukan Iya. Bapak Ibu akan saya kasih bunga, saya kasih fasilitas, bukan itu. Kita contohnya lihat juga Miles yang dulu ya, Iya. Kamenkam, PT Kamenkam yang memberikan kita menonton iklan tapi kita dibayar. Nah, iklan. Sampai sekarang tuh masih ada, Pak. Masih ada, Pak, sampai sekarang, Pak, mana, Pak? Ya. Jadi kita top up 3 juta dapat motor, top up 7 juta dapat Fortuner, top up 11 juta dapat Alphard. Banyak ikut. Iya. Nggak rasional, tapi banyak ikut. Kemudian kita lihat money game di Dream for Freedom 1% per hari. Bagaimana mungkin 1% per hari? Nggak ada kegiatannya. Iya, Nah, benar. ini. Jadi kesadaran masyarakat sangat tepat tadi dikatakan Pak Made, legal dan logis, rasionalitasnya ya. Iya, Tidak betul. mungkin orang lain membuat kita kaya, itulah. Iya, benar, Kalau Pak. kita aja bagi-bagi warisan di Iya, benar, Pak. Ini orang tidak kenal ujuk-ujuk datang ngasih duit gitu, nggak kerja kan nggak mungkin banget. Benar, Pak. Saya setuju, Pak, sekali. Karena tapi kalau kita bicara ya karena keserakahan manusia tadi ya pengen dapat lebih banyak tapi sedikit bergerak gitu loh, Pak. Itu yang dihasilkan. Ada juga sebenarnya, Pak, kalau kita bicara ini mungkin ada sedikit pertanyaan buat mungkin kalau Pak Made bisa menjawab, izin, Pak. Kerugian akibat kerugian apa yang kita dapatin mungkin sudah jelas kerugian apa yang kita dapatkan di saat melakukan investasi ilegal nih, Pak, selain kerugian materi. Oh iya, kalau kerugian materi, data yang terakhir kita peroleh ya, Ya. dalam 10 tahun terakhir, itu kerugiannya mencapai 100 triliun lebih Wow. dari sisi investasi ilegal. Itu kalau Jadi- dipakai buat bayar utang negara lumayan ya, Pak, ya? Iya, Gede juga, jadi- Pak, itu. Bisa. Jadi tidak main-main ini. Iya, benar, Jadi benar. dan modusnya itu pun sendiri banyak, Mas. Iya, Dari yang tadi diceritakan oleh Pak Tongam ya, model-model member get member, iya. sampai dengan mungkin yang paling berkesan di benak kita tuh adalah model-model first travel, Abu Tours, Ya. dan perjalanan-perjalanan Betul. ibadah lainnya itu juga harus kita cermati juga. Karena itu lebih gampang menggait orang, Pak. Betul, jadi menawarkan perjalanan ibadah yang rata-ratanya 8 sampai 9 juta, padahal Ya. rata-rata pada saat itu kalau nggak salah sekitar 18 sampai dengan 20 juta. Betul, setengah dari harga. Betul, dan itu pada akhirnya kan ketahuan bahwa tidak menjalankan izin usahanya itu sebagaimana mestinya. Mestinya. Jadi pada saat itu Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kementerian Agama meneliti ulang kasusnya dan kemudian dinyatakan bahwa kedua lembaga itu dinyatakan ilegal pada saat itu. Nah, untuk yang masalah investasi ilegal itu sendiri memang tadi yang sudah disampaikan Pak Tongam ini ujung-ujungnya adalah sebenarnya skema Ponzi ya, member get member. Iya. Dan sayangnya tadi sudah disampaikan bahwa jumlahnya tuh nominal itu sangat luar biasa. Artinya yang tertipu itu bukan masyarakat yang biasa, Betul. masyarakat yang sebenarnya memiliki Intelek, Pak. dana. Pinter, Pak, malah. Artinya kalau yang memiliki dana artinya dia punya pendidikan level Betul. yang tinggi. Iya. Nah itu sayangnya tuh mereka berharap bukan menjadi dasar daripada segitiga skema Ponzi itu, Iya. gitu loh. Dia tetap apa namanya tuh, mudah-mudahan saya ini bukan yang paling level paling bawah, Iya. itu yang satu. Betul. Kedua, dia tuh tahu sebenarnya bahwa ini kayaknya nih curiga, ini nih kok menawarkan return yang cukup tinggi, Iya. ya. Tapi ya sudahlah, Sudahlah. selama returnnya masih ada, Iya. saya diem aja, Betul. gitu loh. Itu Tapi yang nanti terjadi. ketika dia rugi, biasanya barulah dia mencari-cari ini siapa yang harus saya salahkan. Iya. Ah, ini pemerintah mana nih? Kok kami sebagai konsumen tidak Lindungi, dilindungi? betul. Ya betul, kan? betul. Padahal di awalnya tuh Sebenarnya secara sadar mereka tahu ini adalah penipuan. kurang lebih Cuman seperti karena itu. dapat income yang lumayan, return yang lumayan, ya sudahlah nikmati aja Betul, dulu. dan saya gitu. rasa sebenarnya investasi yang mereka lakukan di dalam tanda kutip yang ilegal tadi Iya. itu bukan investasi pertama mereka. Jadi mereka tahu sebenarnya rate investasi di luar sana itu Iya. seperti apa. Betul. Nah, jadi mereka sadar sebenarnya. Tapi yang tadi berharap bahwa mereka bukan last player daripada money game ini, Iya. gitu kan? Jadi masih berharap dapat memperoleh return dan di bawahnya ini masih ada terus. Betul, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mau main investasi kan bukan berarti orang baru main, Pak, ya. Sebenarnya Iya. udah main sering main, makanya dia berani untuk menginvestasikan
uang dengan jumlah besar. Dengan secara sadar atau tidak, ya inilah hasil yang didapatkan gitu. Kalau memang ketipu, kita lapor aja. Kalau belum ketipu, kita nikmati aja dulu. Iya. Mungkin seperti itu Pak Tomam dan Pak Mada ya. Iya. Karena seperti kita dengar juga biasa, Anda pengen naik kapal pesiar gitu, Ya, bergabung betul. dengan kami, ngapain kerja di kapal pesiar gitu maksudnya ya. Jadi bisa kemana-mana maksudnya Pak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Tomam dan Ya, juga Pak Mada, masih ada 2 sesi kita untuk Prime Talk hari ini tentunya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life ya, masih terus ruang. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. we back and we come back. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Onyx Radio 88,7 FM. Inspiring your life. Yo, sahabat Onyx, masih di radio sore. Onyx Radio udah balik Concept FM. Dan kita berdua di Saturday morning pagi ini. Onyx Radio udah balik Concept FM Inspiring Your Life. Iya temanku sudah dibilangin yang balikan terus tapi nggak tahu nggak bisa banget. Ya, ini ruas jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 km udah tuntas diselesaikan. Saat Covid melandai, beredar 1 T lebih uang baru nih Pak. Di saat mendekati Lebaran, kebutuhan meningkat pada Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life masih disiarkan langsung dari Digital Studio Onyx Radio lantai 3 Gedung Kreatif Onyx Radio, dan kita masih live di Instagram Onyx Radio 887 FM, juga bisa sahabat Onyx dengerin lewat radio tentunya di Onyx Radio 887 FM serta website. Silakan visit our website onyxradio.id.
Masih bersama dengan Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, dan Bapak Made Yoga Sudarma, Kepala OJK Kaltim. Ini sesi terakhir kita, Pak, ya, atau sesi ketiga kita, karena sebenarnya kalau bicara soal investasi ilegal, terus juga pinjaman online yang ilegal atau fintech yang ilegal ini, banyak sekali pengalaman orang-orang sekitar kita, Pak, jujur saja. Dan juga tentunya mungkin sahabat Onyx yang mau bertanya, kita masih membuka pertanyaan buat kalian siapa saja yang sudah mendengarkan talk show ini, bisa ikut bertanya di 0811 530 887. Nah, Pak, yang pengen kita tanyakan adalah ciri-ciri, Pak. Apa saja ciri-ciri penyebab utama investasi ilegal? Silakan, Pak. Iya, tadi saya sampaikan ciri utama investasi ilegal itu adalah selalu menawarkan, memberikan iming-iming imbal hasil tinggi Ya, dalam waktu cepat. betul. Kemudian tanpa risiko. Padahal kita tahu investasi itu kan high risk, high return. Semakin Betul, tinggi, pasti. ya, imbal hasilnya semakin tinggi risikonya. Mereka ini tanpa risiko. Kemudian legalitasnya tidak ada. Dan kalau kita lihat di investasi ilegal ini, apa yang terjadi adalah semakin banyak masyarakat yang ikut, semakin lama dia jangka waktu matinya gitu. Karena apa? Karena peserta-peserta baru ini akan datang untuk mensuplai peserta yang lama. Jadi kayak lubang tutup lubang Saling begitu. menopang Saling gitu, Pak, menopang. Oleh karena itu kita ingin memutus mata rantai investasi legal ini secara dini dengan peran serta masyarakat tentunya. Karena apa? Kesulitan kita kalau kita ingin memberantas investasi legal secara dini, banyak masyarakat kita yang sudah tahu investasi legal tapi masih memiliki potensi keuntungan atau masih untung, dia diam saja. Betul. Itu tadi seperti dikatakan Pak Pade. Jadi perlu peran serta masyarakat tentunya di dalam investasi legal ini, sehingga kita bisa berantas investasi legal, kita didik masyarakat kita tentunya. Jadi kami di Balikpapan ini juga melakukan kuliah umum di Universitas Mula Warman dan Universitas Untak. Iya. Kemudian kami juga ada rakor dengan tim Satgas Waspada Investasi Daerah di sini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kaltim. Jadi kehadiran kami di Kalimantan Timur ini juga dalam rangka edukasi ke masyarakat. Diskusi mengenai apa sih permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur ini. Oleh karena itu kami yakin ya dengan kehadiran kami Satgas Waspada Investasi dengan OJK Kaltim ini memberikan perlindungan ke masyarakat. Nah, mengenai pinjol ya. Ya. Kami sampaikan tips ya, apabila ingin meminjam secara online ada 4 tipsnya. Yang pertama, pinjam hanya pada pinjol yang terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Kalau memang susah nyarinya di platform kali, Pak. Iya, Jadi jadi website aja. iya, jadi di website OJK, di luar itu jangan mau minjam. Betul. Nah, itu ada 107 saat ini. Tapi tetap di-update tentunya. Jadi simpan saja nama-nama itu di HP masing-masing. Kemudian yang kedua, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Karena apa? Masyarakat kita ada kecenderungan juga minjam di luar kemampuan dia. Ya. Kemampuan dia 1 juta, cicilannya 2 juta, pasti gagal bayar. Nah, kita ingin masyarakat cerdaslah meminjam. Dan jangan meminjam untuk menutup utang lama. Gali lubang tutup lubang. Ya. Sering begitu. Betul, Pak. Yang nggak punya kemampuan bayar, ngutang lagi. Pada saat pinjaman pertama tidak sanggup dibayar, stop pinjaman kedua. Kemudian yang ketiga, pinjam pada kegiatan yang produktif. Jangan orang lain beli HP yang mahal, yang harganya sebesar Nmax. Kita bilang gitu. Handphone dipakai ngojek. Itu juga perlu ya. Jadi kegiatan produktif untuk mendorong ekonomi keluarga. Yang keempat, kita sampaikan juga bahwa apabila meminjam sebelum deal, pahami dulu risikonya, manfaatnya, kewajibannya. Jangan setelah meminjam menyesal. Term and condition-nya harus. Ya, term kondisinya harus dipahami. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur masuk pinjol ilegal, kami sampaikan tips juga ya. Apabila sudah mendapat teror intimidasi, kami minta masyarakat memblokir semua nomor kontak yang teror. Kemudian kirimkan pesan kepada seluruh kontak di HP kita bahwa apabila ada teror mengenai pinjaman harus diabaikan. Kemudian juga penting untuk lapor ke polisi kalau sudah mendapat teror. Jadi kita punya hak untuk proses hukum tentunya, dan kita sampaikan laporan kepada polisi untuk diproses hukum sehingga membuat efek jerah kepada para pelaku ini. Baik, terima kasih Pak Tongam. Saya izin Pak beralih ke Pak Made. Pak Made, ini selaku Kepala OJK Kaltim nih, Pak Made. Mungkin kita pengen tahu juga modus-modus apa saja sih yang Pak Made ketahui nih yang ditawarkan oleh investasi ilegal kepada masyarakat, Pak. Sedikit saja. Oke, sejauh ini di wilayah kerja OJK Kaltim ini terdapat satu model penawaran investasi yang kemarin itu kejadiannya di Berau, dan pelakunya itu
masih muda. Jadi mahasiswi salah satu universitas di Samarinda. Wow. Ya, jadi penawarannya itu menjual semacam slot voucher, 1 juta untuk jangka waktu 10 hari, nanti dapat 1.250.000. 1 juta lebih panjang lagi, 21 hari bisa dapat 2.500.000. Wow. Nah, itulah yang itu baru 1 juta. Ada yang kecil juga 500.000 ada, sampai dengan yang 2,5 juta juga ada. Dan orang yang beli itu nggak beli 1 slot, Mas. Betul. Dia beli itu sampai sekali chip in itu bisa 100 juta, atau bahkan kawan-kawan kita di Polda itu bilang bahwa 1 orang itu kerugiannya bisa sampai 400 juta. Wow. Dia beli beberapa slot dengan janji yang dengan janji return yang cukup tinggi itu. Jadi dia udah hitung kalau saya beli 400 juta untuk sekian slot, sekian keuntungan yang dia dapat. Untungnya itu berapa? Dan ini yang modus-modus operandi yang ada di Kaltim ya. Ada juga yang menjanjikan kayak SPK ya, surat perintah kerja dari suatu perusahaan ternama bahwa dia dapat SPK, ya, dia dapat SPK, surat perintah kerja, tapi butuh modal kerja. Jadi bagi yang pengen bantu modal kerja di tempat dia, nanti dijanjikanlah return tertentu. Jadi kan sebenarnya modus operandinya sama ya. Sama. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mendapat penawaran seperti itu, ya, kembalikan lagi ke dalam yang tadi 2L. Khususnya yang tadi bagian logis. Iya, betul. Logis nggak nih kira-kira? Return yang ditawarkan. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing ya. Ketika dapat penawaran yang cukup signifikan atau cukup fantastis itu kayak ada malaikat yang datang ke kita tiba-tiba ngasih uang gitu kan, dan itu bisa dikatakan 99% itu tidak mungkin sekali. Tidak mungkin Pak. gitu. Iya, Nah, itu sekali. modus operandinya kurang lebih seperti itu. Iya, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya Pak Tongam dan Pak Mada sudah ada sejak dari dulu ya sebenarnya. Seperti yang kita bilang di awal, kita ulangi kembali. Ini sudah sering sekali terjadi. Tapi di saat masyarakat merasa itu masih menguntungkan, kita jalankan saja. Di saat kita sudah merasa ketipu, baru kita lapor. Makanya kadang-kadang di saat pelaporan 1-2 orang, muncul lagi nih yang lain teman-teman yang, iya Pak, saya juga ketipu. Nah, dan ini sudah termasuk dalam bisa dibilang pidana Pak ya. Udah termasuk pidana penipuan seperti ini yang kita dapatkan selama ini. Ada pertanyaan dari sahabat Onyx mungkin? Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari sahabat Onyx juga. Kita akan lihat pertanyaannya. Ini dari Mas Yono. Mau tanya, adakah cara menghilangkan upping price di leasing mobil supaya para leasing bisa bersaing sehat? Oh, ini yang tanya sales nih kayaknya, Pak. Ya. Dia tidak bisa bersaing ya. Mungkin Mas Yono berhenti aja kali ya, lebih bagus ya. Silakan Pak Amanda dan Pak. Iya, jadi gini. Masalah harga di dalam leasing atau di dalam perdagangan itu sebenarnya kesepakatan. Iya. Kesepakatan. Kalau kita nggak sepakat ya nggak terjadi. Jadi hubungan keperdataan sebenarnya. Kalau kita di leasing contohnya ingin mendapatkan suatu barang dengan harga tertentu, ya pasti karena kesepakatan kita. Ya, betul. Nah, oleh karena itu kalau sudah sepakat, lakukan kesepakatan itu. Jadi jangan, nah itu tadi, sebelum tanda tangan, pahami dulu risikonya, kewajibannya. Jangan setelah tanda tangan, baru menyesal. Nah, jadi itu, hubungan keperdataan adalah hubungan kesetaraan, sama derajatnya. Oleh karena itu, di sana ada negosiasi bunga, jangka waktu, cicilan, pasti di sana. Jadi sebelum kita setuju, jangan tanda tangan, harusnya. Jadi jangan dipaksa tanda tangan. Kadang-kadang kalau kita mau tanda tangan itu kan Mas setebal ini kan kertasnya Pak. Banyak tuh Pak. Baca dulu nggak mungkin baca dulu. kalau udah setebal ini Pak. Tanda tangan aja. Harus baca Pak, harus baca. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara upping price ya tergantung dari kesepakatan Pak Tongam, Pak Made ya. Kalau sudah berjalan ya sudah silahkan dijalankan kesepakatan itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Chandra. Apakah kalau kita pinjam melalui online ada pasal pidananya Pak? Terima kasih. Iya. Pinjaman online tadi ya, ada dua. Pinjaman online yang legal, terdaftar OJK, dan ada pinjaman yang ilegal. Yang ilegal ini adalah kejahatan, saya katakan tadi. Apabila masyarakat menemui atau merasa dirugikan oleh pinjaman online ilegal dengan teror, intimidasi, ya itu pidana. Walaupun memang pinjaman ini adalah hubungan perdata, tapi kalau sudah ada penistaan, pelecehan, itu pidana. Silakan lapor polisi. Ya, itu dia ya. Intinya kalau memang tidak mau
ketipu, jangan pinjam online secara ilegal. Karena yang legal sudah ada seperti Pak Tonga bilang 107 Pak ya. Ya, 107. Di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Silakan lihat ke situ aja. Kalau memang saat ini belum mau pinjam mungkin buat nanti. Tapi akan terus diupdate Pak ya. Iya, Pak. Iya, karena lebih baik minjem yang aman ketimbang kita minjem cepat tapi bisa berakibat fatal di kemudian hari. Ini Pak terakhir dari Julham. Ini pertanyaannya ada 2 nih Pak, dia nih Pak. Selamat sore semuanya. Pertama, apa solusi konkret OJK dalam menyikapi investasi bodong khususnya di Kaltim? Mungkin buat Pak Made ya. Yang kedua, apa solusi konkret OJK dalam menyikapi investasi ilegal seperti badan sekuritas, asuransi, dan lain-lain yang menyalahi aturan OJK sehingga menimbulkan kerugian investor khususnya di Kaltim? Wah, ini agak berat ini dia ya. Pertanyaannya ya. Bagi saya Pak ya, kalau Pak Made kan bisa jawab. Silakan Pak Made. Ya, kalau bagi kami sendiri ya, kami terus melakukan kerjasama ya kepada pihak-pihak yang masuk dalam Satgas Waspada Investasi. Kita tuh secara periodik maupun secara kasus per kasus kita selalu berdiskusi dengan kawan-kawan di Polda Kaltim untuk saling tukar informasi. Betul. Selain itu edukasi juga kita masifkan. Kita masuk ke universitas-universitas atau ke elemen masyarakat lain. Bahkan bisa kita ambil contoh ke persatuan ibu-ibu suatu instansi pun kita masuk karena biasanya yang megang duit bapak-bapak kan ibu-ibunya ya. Betul. Itu yang kita kontrol. Menteri Keuangan Pak. Ya gitu. Itu yang kita kontrol supaya nanti ibu-ibu ini juga bisa memberikan masukan kepada suaminya mengenai penempatan dana investasinya. Ya betul. Nah, secara OJK Wide sebenarnya OJK itu sudah menyediakan suatu layanan komunikasi. Kontak layanan OJK ya, bisa dicatat nomornya tuh 081 157 157 157. Gampang ya, banget. Saya ulangi 081 157-nya 3 kali. Nah, 081 157-nya 3 kali. Ya. Gampang tuh. Ya, itu kalau istilah saya ya, itu only one click away. Jadi misalnya begini, masyarakat ingin yang tadi seperti didiskusikan di awal itu lagi BU, masuk ke Play Store, lihat, saya mau minjam lewat pinjol nih, ya kan? Tapi kalau nyari yang 107 kayaknya kebanyakan. Gimana saya tahunya ini yang ilegal atau legal? Betul. Nah, kita bisa memasukkan, hanya melakukan kirim WA saja, ke nomor yang tadi saya sebut, itu nanti ada responnya, apakah dia ilegal atau legal. Oh gitu? Ya, contohnya misalnya, dana mepet katakanlah gitu ya. Misalnya nama aplikasinya. Play Store, ada dana mepet. Ya, betul. Sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dalam aplikasi itu, kita WA dulu ke kontak layanan OJK tadi. 081 157-nya 3 kali. 3 kali. Nanti nggak ada semenit keluar kok responnya. Layanan fintech Danaku merupakan layanan apa? Misalnya kalau ilegal dia tulis ini tidak terdaftar di OJK. Oh gitu. Ya, kalau terdaftar dia akan tulis ini terdaftar di OJK. Jadi itu merupakan yang tadi saya bilang hanya one click away aja. Itu untuk upaya OJK untuk membangun self awareness kita. Jadi kepada pendengar ataupun penonton Onyx ataupun masyarakat Balikpapan khususnya ya, ini luangkan waktu sedikit lah untuk melakukan konfirmasi seperti itu. Nah ini untuk mengamankan kita juga di awal bahwa yang kita lakukan ini masuk ke dalam pinjol ataupun untuk penawaran investasi juga sama kok. Sama. Ya bisa sepanjang lembaga itu dalam pengawasan OJK ya itu bisa keluar keterangannya. Ya kecuali mungkin ada beberapa layanan yang di luar ranah pengawasan OJK. Nah, itu mungkin tidak keluar informasinya. Jadi masyarakat harus tahu harus mencari tahu lewat jalur yang lain. Misalnya cryptocurrency itu bukan di bawah OJK secara langsung tapi di bawah departemen lain yaitu Bapepti. Nah, itu harus coba cek ke websitenya Bapepti. Mungkin itu yang bisa saya baik. Terima kasih Pak Made. Pak Made, sebelum kita closing juga nih saya mau nanya juga untuk seperti apa saat ini edukasi yang diberikan oleh OJK Kaltim kepada masyarakat nih Pak. Sejauh ini ya, yang kita tahu karena masih balik lagi masih banyak sekali masyarakat yang ketipu dengan namanya investasi bodong dan juga pinjol secara ilegal itu Pak Made. Silakan Pak. Ya itu tadi kalau edukasi itu kita tetap masif melakukannya karena situasi pandemi seperti saat ini. Yang bisa kita lakukan secara masif adalah secara daring ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, kita sudah masuk ke universitas-universitas ya, baik di
Kaltim itu sendiri, karena wilayah kerja kami juga mencakup ke Kaltara, jadi kayak tadi disampaikan oleh Pak Tongam, kemarin kita edukasi ke Untak dan Unmul. Nah, beberapa minggu sebelumnya tuh kami ke Universitas Borneo Tarakan. Jadi sama juga mengenai identifikasi investasi maupun pinjol yang ilegal gitu loh. Dan kita juga melakukan dengan media-media lainnya, seperti lewat media massa juga kita sering masuk juga, lewat radio juga kita sering masuk juga untuk membangun awareness lah ke masyarakat supaya hati-hati. Karena ujung-ujungnya ini adalah kembali lagi kontrol daripada diri masyarakat itu sendiri gitu loh. Iya, oke. Baik Pak, jadi sudah dilaksanakan yang namanya edukasi ke masyarakat, tinggal kembali ke masyarakatnya lagi, peduli atau tidak dengan dirinya sendiri Pak ya. Oke, kalau untuk Pak Tongam, izin Pak, mungkin yang kita ingin tahu juga adalah peran kementerian nih Pak, dalam juga lembaga, dalam menanggapi kasus-kasus yang biasa terjadi nih Pak. Iya, sebenarnya bisa kita luruskan dari masyarakat ya, tadi sudah sampaikan Pak Mari juga bahwa investasi legal ini bukan tugas OJK semata. Karena apa? Di sana ada 13 kementerian lembaga yang menangani. Kalau dikatakan investasi legal ini saat ini banyak modusnya. Ada modus perdagangan yang di bawah Kemendak, ada tadi kripto, Bapepti, kemudian ada koperasi di Kemenkop, ada travel umroh ilegal di Kemen. Jadi berbagai institusi, tetapi dalam Satgas ini OJK ketuanya. Nah, oleh karena itu kita menggalang 13 kementerian lembaga ini untuk melakukan dua hal. Yang pertama pencegahan dan penanganan tentunya, preventif dan represif. Di pencegahan kita lakukan edukasi seperti hari ini dan kemarin juga kita lakukan di Kalimantan Timur. Kemudian kita merespon pengaduan masyarakat. Di dalam penanganan kami menghentikan kegiatan investasi legal dan pinjol ilegal dan mengumumkan ke masyarakat. Seperti sebagai informasi kami sampaikan saat ini sudah 3.365 pinjol ilegal yang kita blokir. 3.365. Kemudian kita blokir situs aplikasinya, kita sampaikan ke polisi untuk dilakukan proses hukum. Tetapi yang paling pasti adalah kita melakukan blokir atau penghentian kegiatan investasi legal dan pinjol ilegal, masyarakat kita ini harus berperan. Harus berperan. Kalau enggak ada berhasil. Karena ini supply demand. Bagaimana kita mengelola demand ini supaya supply ini tidak ada. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang geraknya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat Kalimantan Timur untuk tidak akses kepada investasi legal, tidak akses ke pinjol ilegal, sangat membantu pemerintah tentunya. Jadi saling membantu, bukan hanya dari pemerintah dan juga lembaga serta OJK, tapi kita sebagai masyarakat pun juga harus paham dan mengerti bahwa pinjaman-pinjaman atau investasi bodong itu bahkan menyusahkan diri kita sendiri nanti. Pak. Iya, benar. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Onyx dari Pak Tongam dulu, silakan Pak. Iya, terima kasih. Kami tentu sangat bangga dengan acara hari ini ya. Mudah-mudahan sahabat Onyx banyak yang menonton dan apa yang kita terima hari ini agar disebarluaskan kepada tetangga, kepada kampung, kepada teman, agar semakin banyak yang waspada terhadap investasi legal dan pinjol ilegal. Karena bagaimanapun juga kerugian teman kita termasuk kita juga akan rugi. Oleh karena itu sebarkan informasi ini. Tadi 2L, legal dan logis, Pak Made, di investasi legal, di pinjol jangan sampai akses ke pinjol ilegal karena ini merupakan kejahatan, jangan sampai rugi. Oleh karena itu sebarkan informasi kepada rekan-rekan kita. Baik, terima kasih Pak Tongam. Bang Made, silakan Pak. Ya, kepada para viewer Onyx yang ikut menyaksikan pada sore hari ini, pesan kami adalah dari OJK bahwa bentuk investasi ilegal maupun pinjol ilegal itu bukan sekedar tanggung jawab daripada pemerintah atau dalam hal ini OJK maupun Satgas Waspada Investasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tongam, sudah 3.000 lebih selama beberapa tahun terakhir itu situs pinjol ilegal itu ditutup. Jadi namanya ilegal, kita baru tahu setelah ada korban. Ya, betul. Di sini masalahnya, ya kan? Korban itu dan setelah kita tahu pasti jumlahnya itu tidak sedikit. Pasti. Jadi bangunlah awareness dari diri kita sendiri terhadap logis tidaknya penawaran yang diberikan untuk yang investasi ilegal. Kalau untuk yang pinjol, bangunlah awareness seperti yang tadi sudah saya sampaikan, hubungi dulu kontak OJK untuk mengetahui legal tidaknya dari pinjol yang ingin
dimasuki ya untuk kerjasama untuk pinjam meminjam uang ini. Jadi sekali lagi OJK hanya bisa melakukan edukasi, tapi ujung-ujungnya adalah kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Made dan juga Pak Tongam ya. Ini Terima seperti kasih. ini sahabat Onyx. Dimanapun mungkin kalian yang lagi menyaksikan talk show kita pada hari ini di Prime Talk, tentunya sekali lagi harus memahami apa yang Anda lakukan sekarang nanti akan kita tuai juga nantinya Pak ya. Ya. Kita pinjam dengan legal, memang mungkin birokrasinya adalah kita harus menunggu beberapa hari lah untuk mendapatkan hasil karena memang seperti itulah aturannya. Tapi di saat ilegal semua akan terasa lebih mudah tapi dampaknya bakal berkepanjangan ya. Jadi kalau pengen dapat duit pun seperti kita investasi, silahkan berinvestasi asal kita tahu 2L tadi, Ya. legal dan juga logis. Kalau tidak seperti itu kita yang juga bakal susah nantinya Pak. Mau dapat uang banyak seperti Pak Jokowi bilang ya kerja ya, Iya. bukan investasi salah-salah seperti itu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tongam sudah hadir ke studio Onyx, Pak Made juga terima kasih banyak. Terima kasih, rekan-rekan Pak. dari Siap, OJK. sama-sama. Terima kasih kehadirannya hari ini, jaga kesehatan kita semua. Kita berdoa sama-sama semoga cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Penerapan protokol kesehatan dimanapun kita berada untuk diri kita dan juga orang lain. Saya Regi Dinata pamit, sampai ketemu lagi di Prime Talk edisi berikutnya. Selamat sore, thanks for listening, thanks for watching, and be inspired. Listen to Onyx Radio, 88.7 FM. Inspiring your life.